Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan kali ini, kami kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang tahap penyelesaian audit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisma Aulia Cita Dewi dengan beberapa rekan saya, Mariana Nur Hikmatiar, Galera Kasiwi, dan Irfan Jonathan Setiawan. Untuk itu, langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama itu penyelesaian audit. Di tahap ini dilaksanakan setelah pelaksanaan audit berbagai siklus sebelumnya dilakukan. Tahap ini sangat penting untuk mempengaruhi keberhasilan audit karena keputusan yang diambil auditor selama tahap ini sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Berbagai prosedur yang telah diterapkan dan dapat menghasilkan bukti tambahan yang dapat mempengaruhi kesimpulan audit nantinya. Nah, prosedur-prosedur yang diterapkan pada tahap penyelesaian ini mempunyai beberapa karakteristik penting. Yang pertama itu ada prosedur-prosedur tersebut tidak mengacu ke siklus transaksi maupun saldo rekening tertentu. Artinya tuh di tahap awal ini auditor tuh memeriksa beberapa bagian, misalnya bagian kas, bagian gudang, bagian utang. Tidak hanya satu transaksi atau satu akun. Namun di tahap akhir ini auditor melihat keseluruhan laporan keuangannya sebagai satu kesatuan, bukan lagi per akun. Terus yang kedua, prosedur tersebut dilaksanakan setelah tanggal neraca. Artinya biasanya yang neraca itu ditutup per 31 Desember. Tahap penyelesaian ini dilakukan di bulan-bulan setelahnya, misal bulan Januari atau bulan Februari, sebelum laporan audit resmi diterbitkan. Kenapa? Ini ada alasan tertentu, yaitu untuk memastikan tidak ada kejadian luar biasa atau kejadian yang di luar perkiraan setelah tutup buku yang bisa mengubah kondisi keuangan perusahaan. Terus yang ketiga ada prosedur-prosedur tersebut sangat memerlukan pertimbangan subjektif auditor. Artinya di sini auditor tidak hanya menghitung angka, namun auditor harus menggunakan intuisi, logika bisnis dan pengalaman mereka untuk menilai apakah risiko ada yang tersembunyi atau risiko yang materialitis. Terus yang keempat, prosedur-prosedur tersebut biasanya dilakukan oleh manajer audit atau akuntan senior yang berpengalaman. Hal ini disebabkan karena diperlukan pertimbangan subjektif auditor tadi. Karena membutuhkan keputusan yang matang dan sangat berpengalaman, tahap ini ditangani oleh orang-orang yang sudah berpengalaman atau profesional di dunia audit, bukan auditor pemula atau junior audit. Next. Penyelesaian pekerjaan lapangan. Untuk menutup pekerjaan di lapangan sebelum pulang ke kantor dan menyusun laporan akhir, auditor harus melakukan 5 langkah atau final check berikut. Yaitu pertama, menelaah atau melakukan penelaahan peristiwa kemudian atau subsequent event review. Yang ini di mana auditor memeriksa kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku hingga tanggal laporan audit diterbitkan. Contohnya seperti perusahaan kan tutup buku 31 Desember. Pada tanggal 15 Januari, gudang utama mereka kebakaran hebat. Meskipun kejadiannya di bulan Januari, hal ini wajib diungkapkan di laporan keuangan karena sangat mempengaruhi kondisi masa depan perusahaan. Yang kedua, membaca notulen rapat. Auditor wajib membaca catatan hasil rapat direksi, pemegang saham, atau komite audit. Dari notulen ini, auditor bisa menemukan informasi rahasia atau rencana besar perusahaan yang belum tercatat di bagian akuntansi, seperti rencana penggabungan perusahaan atau penjualan aset besar. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan atau melakukan konfirmasi dengan penasihat hukum klien. Artinya,
nantinya auditor akan mewawancarai atau mengirim surat ke pengacara atau legal internal perusahaan, tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan sedang menghadapi tuntutan hukum atau gugatan di pengadilan yang berpotensi membuat perusahaan harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar atau tidak. Terus yang keempat, menghimpun surat representasi klien, melaksanakan prosedur analitis komprehensif. Ini adalah surat dari manajer perusahaan yang menyatakan bahwa semua data, dokumen, dan informasi yang mereka berikan kepada auditor adalah asli, jujur, dan tidak ada yang disembunyikan. Surat ini menjadi pelindung hukum bagi auditor jika kemudian hari manajemen ternyata berbohong atau ada kecurangan. Terus melaksanakan prosedur analitis ini tahapan terakhir, auditor akan melakukan analisis rasio dan tren secara menyeluruh pada angka-angka final laporan keuangan. Jika ada kenaikan atau penurunan angka yang terlihat aneh atau tidak masuk akal, auditor akan menyelidiki kembali sebelum benar-benar menutup proses audit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada subsequent event atau peristiwa kemudian. Jadi di slide ini kita membahas mengenai subsequent event atau peristiwa kemudian. Jadi subsequent event itu adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan audit, tetapi sebelum laporan audit dipublikasikan. Nah, yang menjadi perhatian auditor itu bukan semua peristiwa, tetapi peristiwa yang sifatnya itu material atau cukup penting sehingga bisa mempengaruhi laporan keuangan. Karena kalau ada kejadian penting setelah audit selesai, auditor itu harus mempertimbangkan apakah laporan keuangan masih layak digunakan atau perlu dilakukan perubahan. Misalnya kayak contoh tadi, setelah audit selesai itu ternyata perusahaan mengalami kebakaran yang besar, pelanggan utamanya bangkrut, atau muncul gugatan hukum yang nilainya besar. Kalau kejadian seperti itu berdampak signifikan terhadap laporan keuangan, auditor dapat meminta penyesuaian laporan keuangan atau setidaknya pengungkapan dalam catatan laporan keuangan. Kalau diperlukan juga, auditor itu juga bisa menggunakan dual dating atau penanggalan ganda untuk menunjukkan adanya peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan audit awal. Next, ada tanggung jawab auditor setelah audit. Berdasarkan materi ini, itu ada 3 hal yang menjadi perhatian auditor setelah audit selesai. Yang pertama itu peristiwa kemudian yang terjadi sebelum laporan dipublikasikan. Kedua, penemuan fakta-fakta baru yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, penemuan prosedur audit yang belum dilaksanakan. Namun perlu dipahami bahwa auditor itu sebenarnya nggak memiliki kewajiban untuk terus-menerus mencari informasi baru setelah tanggal laporan audit. Jadi, kalau audit sudah selesai, tugas auditor bukan memantau perusahaan setiap hari, tetapi apabila auditor mengetahui adanya informasi yang penting dan material, auditor harus mengevaluasi dampaknya terhadap laporan keuangan dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan. Nah, tujuan akhirnya adalah memastikan laporan keuangan yang dipublikasikan tetap wajar, andal, relevan, dan tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu ada merumuskan pendapat dan membuat draft laporan audit. Nah, proses akhir dari pengujian audit melibatkan perumusan opini terhadap laporan keuangan klien. Nah, tahap ini itu terbagi menjadi tiga langkah utama. Yang pertama itu meringkas temuan. Nah, selama audit itu auditor berlangsung
Berbagai pengujian dilakukan oleh beberapa staf auditor di area yang berbeda-beda. Nah, setiap kali suatu prosedur selesai, staf yang bersangkutan wajib membuat ringkasan atau temuan mereka. Kemudian, penggabungan dan evaluasi. Seluruh ringkasan temuan tersebut kemudian dikumpulkan dan dievaluasi secara menyeluruh untuk menentukan opini yang dapat bagi laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, proses evaluasi ini merupakan tanggung jawab partner KAP atau bisa juga dikerjakan oleh manajer KAP yang kemudian ditelaah kembali oleh partner. Kemudian yang terakhir yaitu diskusi dengan klien. Nah, sebelum mengambil keputusan final mengenai opini audit, auditor itu akan berdiskusi dengan manajemen perusahaan klien. Nah, auditor dapat meminta klien untuk melakukan penyesuaian pada laporan keuangan. Nah, jika dicapai kesepakatan bersama, auditor dapat memberi opini wajar tanpa pengecualian. Nah, namun jika manajemen menolak mempertahankan posisinya, auditor akan memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian. Nah, seperti wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau menolak memberikan pendapat. Next. Kemudian menyusun manajemen letter atau surat pernyataan manajemen. Nah, manajemen letter ini adalah surat berisi rekomendasi auditor kepada klien untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Surat ini menunjukkan perhatian auditor terhadap perbaikan dan perkembangan perusahaan klien, serta dapat disertai informasi tentang kekurangan signifikan yang ditemukan selama audit. Nah, pada audit yang lebih kecil, saran perbaikan biasanya disampaikan secara lisan. Dan manajemen letter ini dapat mencakup komentar atas. Yang pertama itu struktur pengendalian internal yang bukan termasuk reportable condition. Yang kedua adalah sumber daya manajemen seperti kas, persediaan, dan investasi. Yang terakhir masalah perpajakan. Next. Nah, selanjutnya adalah penemuan fakta-fakta baru setelah audit, di mana fakta yang sebenarnya sudah ada pada tanggal laporan audit tetapi belum diketahui oleh auditor. Nah, sebenarnya auditor ini tidak bertanggung jawab untuk mencari-cari fakta-fakta baru setelah proses audit selesai. Namun, jika ternyata auditor itu menemukan fakta-fakta baru dan auditor yakin bahwa informasi tersebut itu penting bagi keandalan laporan keuangan, auditor harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penggunaan laporan keuangan ini di masa mendatang. Tanggung jawab auditor itu bisa berupa yang pertama, memberitahu klien secara tertulis bahwa laporan audit tidak lagi dapat dikaitkan dengan laporan keuangan, kemudian memberitahu pihak berwenang misalnya BAPEPAM dan OJK. Dan yang ketiga adalah memberitahu pihak yang diketahui menggunakan laporan keuangan melalui pihak berwenang. Di mana ini bertujuan untuk mencegah penggunaan laporan audit yang tidak lagi andal, melindungi pengguna laporan keuangan, dan mengurangi risiko hukum dan profesional auditor. Next. Selanjutnya adalah penemuan adanya prosedur audit yang tidak dilaksanakan. Nah, setelah tanggal laporan audit, ada kemungkinan bahwa auditor itu menyimpulkan bahwa ada satu atau lebih dari prosedur audit yang ternyata tidak dilaksanakan. Di mana adanya prosedur audit yang tidak dilaksanakan ini bisa diketahui melalui dua hal, yaitu yang pertama adalah program pengendalian kualitas KAP, dan yang kedua adalah peer review. Auditor ini juga tidak berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit setelah laporan audit dikeluarkan. Meski demikian, karena adanya potensi kewajiban dan masalah hukum, auditor perlu melakukan konsultasi dengan pihak berwenang untuk menentukan tindakan yang tepat. Di mana tindakannya itu bisa berupa yang pertama adalah menelaah kembali kertas kerja audit, berdiskusi dengan tim audit, menilai apakah bukti audit yang ada masih memadai, dan menentukan apakah opini audit tetap dapat dipertahankan. Banyak kasus auditor akan menetapkan atau menilai penting tidaknya prosedur yang tidak dilaksanakan tersebut atas laporan keuangan secara keseluruhan. Penetapan tersebut dilakukan dengan menelaah kertas kerja, mendiskusikan dengan staf auditor. Berdasarkan informasi tersebut, auditor dapat mengevaluasi kembali lingkup audit secara keseluruhan. Jadi auditor akan menentukan apakah lingkup audit masih dapat memadai meski ada prosedur pengujian yang tidak dilakukan. Nah, apabila ternyata audit yang dilakukan itu tidak memadai, auditor itu harus memberitahu klien secara tertulis, kemudian memberitahu pihak berwenang, dan memberitahu pengguna laporan keuangan yang diketahui. Next.
Nah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.